apa? 189 kemuliaan dan fadilah orang yang diberikan ilmu agama. Nanti antum bisa cek di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Masya Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan anak-anakku yang sedang diwisudakan hari ini, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dengan ilmu yang kita dapatkan. Begitu juga di dalam surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat kita hari ini. Derajat orang yang sedang belajar dan derajat orang yang mengajarkan ilmu agama. Berapa derajat? Darajat. Menggunakan jamak. Menunjukkan apa? Banyak derajat yang Allah berikan kepada mereka yang sedang belajar ilmu. Kita kembali ke kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah di bab yang pertama, nanti bisa dibaca babu fadailil ilmi wasyafu ahli. Di situ Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin, bahwa orang yang memiliki ilmu, yang antusias dengan ilmu agama, mereka mendapatkan tinggi derajatnya melebihi derajat orang-orang yang beriman pada umumnya. Berapa? Bisa bi'imi'ati darajah, itu sebanyak 700 derajat dibandingkan orang beriman pada umumnya. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Abbas, dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya sejauh masirah, ya, sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang anak-anaknya hari ini sedang diwisudahkan. Insya Allah bapak ibu antum semua akan diangkat derajatnya sebanyak 700 derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Kenapa? Karena telah menyekolahkan anak-anak kita semua di pondok yang kita cintai ini. Nah, barakallahu fikum para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ada ending, ya, daripada kita menuntut ilmu. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat ke-78. Di situ perintah dari Allah untuk kita yang hari ini sedang belajar dan yang hari ini sedang diwisudahkan dan yang sudah lama menjadi seorang guru, seorang ustaz. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-78. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini nasihat buat kita seorang penuntut ilmu, sekaligus nasihat buat para pengajar ilmu. Ingat, nasihatnya ini untuk dua. Nasihat bagi orang yang sedang mengajarkan ilmu, ya, para ustadz dan ustazah, ya. Dan yang kedua adalah nasihat buat para penuntut ilmu yang akan nanti melanjutkan studi ke lebih tinggi lagi, insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tujuan kita menuntut ilmu adalah ada di ayat ini, surah Ali Imran ayat berapa tadi? 78. Kunu rabbaniyina, jadilah hamba-hamba Allah yang robbani. Siapa mereka hamba-hamba Allah yang robbani itu? Nah, kita semua akan menjadi generasi dan ulama-ulama robbani insya Allah. Ya, siapa mereka? Dan untuk siapa robbani itu? Ya, bima kuntum tu'allimunal kitab, itu mereka yang mengajarkan isi kandungan Al-Quran, yaitu para ustadz dan ustazah. Itu masuk. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, dan bagi mereka yang sedang belajar. Jadi para ustadz dan ustazahnya serta para tulab, para santrinya masuk di sini. Tapi ada 3 tandanya. Dan kita semua yang ada di tempat ini insya Allah termasuk ulama robbani, termasuk generasi robbani, termasuk pemuda robbani ketika terkumpul 3 hal. Nanti bisa dirujuk di dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idhahil Qur'ani was Sunnah oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Syekh Asy-Syinkiti ini gurunya guru kami. Kami punya guru, kemudian belajar sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin punya guru yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya guru yang bernama Syekh Alamah Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Nah, Syekh Asy-Syinkiti inilah yang menulis kitab Idhahul
bayan, ya, yaitu beliau mengatakan, nanti juga bisa dibuka di dalam kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamin Manan dengan sebutan yang paling mudah adalah tafsir As-Sa'di. Ulama Rabbani, generasi Rabbani, yang dikatakan generasi Rabbani ketika terkumpul 3 hal. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah hukama, yang ketiga adalah ulama. Saya ulangi lagi, ini perlu dicatat dan diingat baik-baik, ya. Yang pertama adalah apa? Ulama, yang kedua adalah hukama, yang ketiga adalah apa? Ulama. Apa? Nah, sekarang santriwati bisa disebutkan ulang. Generasi Rabbani ada 3. Sebutkan. Ulama. Pertama siapa? Ulama. Yang kedua? Hukama. Yang ketiga? Ulama. Apa? Ulama. Naam, barakallahu fikum. Ada 3 ini. Yang pertama adalah ulama. Nah, ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Bayanu Fadli Ilmi Salaf 'ala Khalaf. Nanti guru kita yang mulia Ustaz Sodikin bisa merujuk ke kitab tersebut. Nanti ada dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf 'ala Khalaf bahwa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan qala ba'dus salafi al-ulama thalathah, bahwa sebagian para ulama salaf mengatakan bahwa ulama ada 3 orang, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah alimun billah wa alimun bi syariatillah. Alimun billah wa alimun bi amrillah, yaitu mereka yang paham tentang Allah, ma'rifatullah, paham mengenal Allah. Yang kedua adalah wa alimun bi amrillah, mereka memahami hukum-hukum dari Allah, mereka memahami syariat-syariat Allah. Di samping dia mengenal Allah, dia juga apa? Memahami syariat-syariat Allah yang dengannya menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Jalla Jalaluh serta istiqomah di atas syariat tersebut. Itulah yang pertama. Apa tadi? Alimun billah wa alimun bisyariatillah bi amrillah. Ya. Kemudian yang kedua. Sudah berapa menit? Sudah 15 menit. Itu sudah selesai. Masih lanjut sedikit ya. Yang pertama tadi Pak, alimun billah wa alimun bi amrillah. Kemudian yang kedua adalah alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Yang kedua adalah mereka yang mengenal Allah, dia belajar hukum-hukum, dia belajar mengenal Allah Jalla Jalaluh, tapi wa laisa bi alimin bi amrillah. Akan tapi orang yang kedua ini hanya sekedar mengoleksi tapi tidak membuahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama seperti itu. Mereka hafal dalil, mereka hafal Al-Qur'an, mereka hafal hadis, tapi itu semua hanya di luar kepala tapi tidak masuk ke dalam apa? Hati mereka. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan al-alimu ilma. Orang yang alim itu ada 2 golongan, yaitu ilmun fil lisan wa ilmun fis sudur fil qalb. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Orang yang berilmu itu ada 2, dia memiliki ilmu hanya sekedar dalam lisannya, hanya sekedar dalam ucapannya. Yang kedua itu adalah ilmun fil qulub, yaitu ilmu di dalam hati. Kalau ilmu sudah tertancap dalam kalbu kita, insya Allah akan melahirkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu alimun bi amrillah wa laisa alimun bi billah, yaitu mereka yang menghafal hukum-hukum Allah, mereka menghafal kewajiban-kewajiban, mereka menguasai syariat-syariat Allah tapi tidak mengenal Allah lebih dekat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati juga. Maka yang terbaik itu akan buat kita itu adalah yang pertama, yaitu alimun billah wa alimun bi amrillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukama. Ciri generasi Rabbani adalah yang kedua, hukama. Apa itu hukama? Mereka bijaksana. Kalau bahasa orang Jakarta, bijaksana dan bijaksini. Gitu ya. Jadi dia akan bijak dengan ilmunya, bijak